Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Ana Abrori Channel yang akan menginformasikan bagi teman-teman yang membutuhkan modul terbaru untuk bahan belajar menghadapi ujian seleksi penerimaan P3K Teknis tahun 2024 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Seluruh modul tersedia untuk seluruh formasi P3K, baik jabatan fungsional teknis, jabatan pelaksana, jabatan guru, dosen maupun formasi tenaga kesehatan. Setiap satu modul hanya untuk satu formasi, yang berisi rangkuman pokok materi ujian sesuai dengan Permenpan RB terupdate dan soal-soal latihan kompetensi teknis antara 200 sampai 400 soal, berikut dengan pembahasannya, 100 soal kompetensi manajerial, 100 soal kompetensi sosiokultural dan 100 soal wawancara. Modul berupa file PDF dengan harga promo mulai Rp50.000. Jika teman-teman berminat membeli dan mendapatkan modul untuk belajar lebih awal agar lebih matang, silahkan teman-teman menghubungi admin dari link di bawah ini, untuk memesan dan memilih formasi. Oke, baiklah teman-temanku semuanya. Di dalam video ini kita akan mulai belajar bersama dengan mengenal lebih dalam mengenai deskripsi formasi jabatannya, meliputi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya serta kita akan membahas soal latihan kompetensi teknis formasi jabatannya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita mulai dengan yang pertama. Formasi jabatan analis kekayaan intelektual adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk menganalisis dan melindungi hak kekayaan intelektual (HKI). Mereka memahami hukum dan regulasi terkait HKI dan bekerja untuk memastikan bahwa hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri dilindungi dengan baik. 2. Karakteristik umum dan khusus. Umum. Analis kekayaan intelektual harus memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan peraturan yang mengatur HKI. Mereka juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik dan ketelitian dalam mengidentifikasi pelanggaran atau potensi pelanggaran HKI. Khusus, kemampuan berkomunikasi dengan baik, pemahaman tentang teknologi dan inovasi, serta ketertarikan pada perkembangan di bidang HKI. 3. Tugas pokok dan tanggung jawab. Menganalisis dan mengevaluasi klaim HKI yang diajukan oleh individu atau perusahaan. Memeriksa dokumen dan bukti terkait HKI. Memberikan rekomendasi tentang perlindungan HKI yang sesuai. Melakukan penelitian untuk mengidentifikasi pelanggaran HKI. Berpartisipasi dalam proses pengajuan paten, merek dagang, dan hak cipta. 4. Tempat tugas. Analis kekayaan intelektual dapat bekerja di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, bagian yang mengurus pendaftaran dan perlindungan HKI. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), terutama untuk investasi asing yang melibatkan HKI. Lembaga Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha (LPKPU) terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran HKI. 5. Cara kerja. Analis kekayaan intelektual melakukan penelitian, menganalisis dokumen, dan berkomunikasi dengan pemohon HKI. Mereka bekerja dengan tim hukum dan berkoordinasi dengan lembaga terkait. Pemantauan dan penegakan hak HKI juga merupakan bagian penting dari pekerjaan mereka. Soal 1. Apa yang menjadi tanggung jawab seorang analis kekayaan intelektual? A. Menghadiri rapat internal perusahaan. B. Menjalankan tugas sesuai arahan atasan. C. Melakukan riset tentang kekayaan intelektual. D. Menjalankan tugas dengan sembarangan. E. Menunggu perintah langsung dari atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Melakukan riset tentang kekayaan intelektual. Seorang analis kekayaan intelektual memiliki tanggung jawab untuk melakukan riset tentang kekayaan intelektual perusahaan agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada manajemen. Soal 2. Apa tugas utama seorang analis kekayaan intelektual? A. Mengabaikan pentingnya kekayaan intelektual perusahaan. B. Mengelola kekayaan intelektual tanpa prosedur yang jelas.
C. Mengidentifikasi kekayaan intelektual perusahaan. D. Menjalankan tugas tanpa kolaborasi dengan tim. E. Menyimpan informasi kekayaan intelektual secara sembarangan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengidentifikasi kekayaan intelektual perusahaan. Tugas utama seorang analis kekayaan intelektual adalah mengidentifikasi dan mengelola kekayaan intelektual perusahaan dengan baik. Soal 3. Apa yang menjadi prosedur kerja yang harus diikuti oleh seorang analis kekayaan intelektual? A. Melakukan pekerjaan tanpa perencanaan. B. Menunggu arahan atasan tanpa bertindak mandiri. C. Mengikuti protokol penelitian yang telah ditetapkan. D. Tidak melakukan penyusunan laporan secara berkala. E. Tidak mengikuti peraturan perusahaan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Mengikuti protokol penelitian yang telah ditetapkan. Seorang analis kekayaan intelektual harus mengikuti prosedur kerja yang telah ditetapkan agar hasil kerjanya terstruktur dan akurat. Soal 4. Pengetahuan apa yang harus dikuasai oleh seorang analis kekayaan intelektual? A. Pengetahuan umum yang tidak terkait dengan pekerjaan. B. Pengetahuan tentang hukum kekayaan intelektual. C. Pengetahuan tentang hobi pribadi. D. Tidak perlu memiliki pengetahuan khusus. E. Pengetahuan tentang barang-barang berharga. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pengetahuan tentang hukum kekayaan intelektual. Seorang analis kekayaan intelektual harus menguasai pengetahuan tentang hukum kekayaan intelektual agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Soal 5. Kompetensi apa yang harus dikuasai oleh seorang analis kekayaan intelektual? A. Tidak perlu memiliki kompetensi khusus. B. Kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif. C. Kompetensi dalam menunda penyelesaian masalah. D. Kompetensi dalam menyalahgunakan informasi kekayaan intelektual. E. Kompetensi dalam mengabaikan tugas. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif. Seorang analis kekayaan intelektual harus menguasai kompetensi dalam berkomunikasi secara efektif agar dapat bekerja dengan baik bersama tim dan memahami kebutuhan perusahaan. Soal 6. Apa kewajiban seorang analis kekayaan intelektual? A. Tidak memiliki kewajiban tertentu. B. Mengelola kekayaan intelektual tanpa perencanaan. C. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. D. Tidak menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. E. Tidak memeriksa keaslian kekayaan intelektual. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Seorang analis kekayaan intelektual memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Soal 7. Mengapa kedisiplinan sangat penting bagi seorang analis kekayaan intelektual? A. Kedisiplinan tidak penting dalam pekerjaan. B. Kedisiplinan membantu menciptakan lingkungan kerja yang teratur. C. Kedisiplinan tidak mempengaruhi kualitas kerja. D. Kedisiplinan hanya diperlukan dalam waktu-waktu tertentu. E. Kedisiplinan hanya diperlukan saat bekerja sama dengan atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Kedisiplinan membantu menciptakan lingkungan kerja yang teratur. Kedisiplinan sangat penting bagi seorang analis kekayaan intelektual karena membantu menciptakan lingkungan kerja yang teratur dan efisien. Soal 8. Mengapa kolaborasi dengan tim penting bagi seorang analis kekayaan intelektual? A. Kolaborasi dengan tim tidak berpengaruh pada hasil kerja. B. Seorang analis kekayaan intelektual dapat bekerja sendiri tanpa bantuan tim. C. Kolaborasi dengan tim membantu mempercepat penyelesaian masalah. D. Kolaborasi dengan tim hanya membuang waktu. E. Kolaborasi dengan tim hanya diperlukan sesekali. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Kolaborasi dengan tim membantu mempercepat penyelesaian masalah. Kolaborasi dengan tim sangat penting bagi seorang analis kekayaan intelektual karena dapat membantu mempercepat penyelesaian masalah dan mencapai tujuan perusahaan.
Soal 9, mengapa penyusunan laporan penting bagi seorang analis kekayaan intelektual? A. Penyusunan laporan tidak diperlukan dalam pekerjaan. B. Penyusunan laporan hanya dilakukan saat diingatkan atasan. C. Laporan hanya dibuat untuk kepentingan pribadi. D. Penyusunan laporan membantu mendokumentasikan hasil kerja. E. Laporan tidak perlu disusun secara berkala. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Penyusunan laporan membantu mendokumentasikan hasil kerja. Penyusunan laporan sangat penting bagi seorang analis kekayaan intelektual karena membantu mendokumentasikan hasil kerja dan memberikan informasi yang akurat kepada manajemen. Soal 10, mengapa pengembangan diri penting bagi seorang analis kekayaan intelektual? A. Pengembangan diri tidak berpengaruh pada kualitas kerja. B. Seorang analis kekayaan intelektual sudah memiliki pengetahuan yang cukup. C. Pengembangan diri membantu meningkatkan kualitas kerja. D. Pengembangan diri hanya perlu dilakukan sesekali. E. Pengembangan diri hanya diperlukan jika diwajibkan atasan. Jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pengembangan diri membantu meningkatkan kualitas kerja. Pengembangan diri sangat penting bagi seorang analis kekayaan intelektual karena dapat membantu meningkatkan kualitas kerja dan menyesuaikan diri dengan perkembangan di bidang kekayaan intelektual. Oke, baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita. Semoga bermanfaat dan semoga kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.